warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Abdul Qadir Hatla, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3, bidang studi pemasaran. Dengan unit kerja di SMK Negeri 1 Limboto akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2024. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Makassar, dan Koordinator PPG dan Pengelola PPG bidang studi pemasaran, serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Makassar yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar PKK. Sebelum kita belajar mata pelajaran produk kreatif dewasa, jadi sebelum kita masuk pada kegiatan inti, saya akan mengambil absen kehadiran anak-anak. Mana ketua kelas? Absennya boleh saya lihat? Ahmad Kurniawan, Amelia, Ayu Oktaviani, Barel, Hadijah, Hamid, Indah, Intan, Divya, Oktavia, Muhammad Guntur, Fauzia, Nadim, Nikadek, Nur Raditya, Nurintan Jakaria, Rizky, Siti Salsabila, Stefan, Tasya, Tri Adelia, Saira Maus. Jadi 6 orang sudah hadir hari ini ya. Jumlah Anda 24. Kurang 6 berapa? Ya 18. Sebelum kita mulai pada pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini? Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian fungsi prinsip desain kemasan secara mandiri. Kedua, peserta didik merancang desain kemasan berdasarkan desain kemasan yang sudah ada. Ketiga, peserta didik mampu membuat desain kemasan menggunakan berbagai aplikasi secara berkelompok. Jadi 3 itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Artinya yang menarik, ketika kita ingin membeli satu makanan, satu produk, apa yang paling baik itu? Ya, desain. Dilihat dari apa? Dari dia punya bentuk ya? Terus dia punya desain. Terus apa lagi? Isi. Jadi ini apa? Kita lihat dari ciri-ciri kemasan yang baik. Ini. Karena orang tertarik membeli satu produk dilihat dari ini. Isi ini yang kedua. Bisa saja ada isinya cuma 5. Ada cuma 1. Iya kan? Ya. Nah, materi kita di pagi hari ini tentang
Desain kemasan produk makanan. Ya ini produk kredit kewirausahaan plus desain kemasan produk. Kemasan produk, jenis-jenis kemasan produk. Pertama plastik. Nah, kemasan plastik jadi salah satu bahan baku utama yang banyak digunakan dan diproduksi dalam kemasan. Kenapa harus plastik? Karena plastik melindungi dari kontaminasi debu. Kenapa bukan kalau makanan macam buah macam itu, kenapa bukan kertas? Kertas gampang rusak. Kenapa harus plastik? Plastik kan tidak gampang rusak. Kalau kertas gampang rusak. Rata-rata sekarang orang menggunakan plastik. Yang kedua, aluminium. Selanjutnya jenis kemasan aluminium. Aluminium di sini adalah berbahan dasar aluminium jika mencari kemasan kedap udara, artinya tidak ada udara. Kalau di ruang menyanyi ini kedap suara, hanya orang di dalam yang mendapat dengar bersuara, orang di luar tidak, begitu makanan. Kedap udara tidak bisa dimasuki ke udara. Ketika makanan yang macam kerupuk itu makanan yang kedap udara, tidak bisa kena udara. Kacang tidak bisa kena udara. Mau jadi apa? Nano. Terus yang ketiga, karton. Karton biasanya produksi yang digunakan untuk apa? Kalau karton, kemasan karton biasanya dipakai oleh banyak produk non makanan. Hal ini karena ketahanan dan kekuatan produk yang dikemas dengan karton biasanya lebih kuat. Kue, ya kan? Kue kan ada di karton. Kue apa? Donat baru. Kue ulang tahun. Kue ulang tahun baru. Martabak baru. Yang kelima, kayu. Keenam, logam. Nah, kayu, kemasan kayu biasanya digunakan oleh produsen-produsen dalam skala besar. Apa itu yang dikemas dalam kayu? Kulkas, televisi, handphone, ya kan? Apalagi? Kipas angin. Apalagi? Buah. Apalagi? Durian, rambutan. Itu buah. Buah. Apalagi? Yang keenam, logam. Logam di sini merupakan salah satu material yang cukup banyak digunakan dalam bahan materi kemasan. Seperti apa? Minuman, ya. Minuman apa? Minuman kaleng, Coca-Cola, Sprite, Polaris, minum Polaris supaya cepat mati. Buah kaleng. Nah, ada yang namanya fungsi kemasan. Kemasan memiliki fungsi. Pertama, fungsi teknis, mewadai produk selama distribusi. Ada yang namanya fungsi komersil, identitas produk. Nah ini, fungsi komersil di sini identitas produk, sarana promosi, daya tarik. Kita masuk pada yang namanya identitas. Identitas apa? Identitas
sarana promosi. Mau dibawa kemana promosinya? Dipromosikan kemana? Yang ketiga, daya tarik. Jadi fungsi komersil di sini ada yang namanya identitas. Identitas itu nama-nama produk. Nama, misalnya potato. Kemasan potato. Dia punya bahan dasar potato itu apa? Dari bahan dasar apa? Apa potato? Kentang. Terus dia punya nama-nama itu apa? Itu yang dari identitas produk. Terus perusahaan apa yang membuat? Terus ada yang namanya syarat-syarat kemasan yang berstandar SNI. Nama produk dan logo, keterangan komposisi bahan dan bahan, keterangan tanggal kadaluarsa. Rata-rata banyak orang yang membeli produk makanan tanpa melihat tanggal kadaluarsanya. Benar tidak? Pokoknya asal beli, apalagi hanya di toko, di Indomaret, di Alfamart, kadang mereka jual yang sudah expired tanpa mereka apa? Hah? Mereka periksa. Karena kita juga sebagai konsumen tidak tahu, penting beli, mau makan. Tidak tahu kalau 1 hari kadaluarsa, besok kadaluarsa. Tapi kalau di Indomaret atau Alfamart harus kasih tahu kalau sudah dikasih. Ini so tidak boleh beli Pak. So lewat dia punya expired. Tapi kalau di toko orang tidak tahu itu. Penting selaku. Sampai saya pernah makan ini di sini, makan yang expired. Angkat tangan dulu. Jujur. Menunjukkan beberapa pertanyaan tentang desain kemasan yang kita ketahui saat ini. Pertama, saya tunjukkan kepada ketua kelas atau adik-adik. Untuk adik-adik, kira-kira bagaimana memastikan bahwa kemasan ini, bagaimana memastikan bahwa kemasan ini sesuai dengan regulasinya atau sesuai standar. Pastikan, Anda memastikan bahwa produk yang nanti ini kemasan ini regulasinya itu sesuai standar. Silakan berdiri adik-adik. Di samping kualitas produk di dalamnya yang paling utama, namun settingan yang digunakan juga akan mempengaruhi brand produk atau bahkan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, dalam memilih jenis kemasan produk harus memperhatikan beberapa aturan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa standar yang harus diperhatikan antara lain adalah siapa target konsumen produk Anda, pesan apa yang ingin disampaikan, hingga apakah kemasan produk yang digunakan aman dan bisa melindungi produk dengan baik. Sudah? Ya, silakan duduk adik-adik. Jawaban yang sangat bagus. Ada yang ingin menambahkan? Silakan yang ingin menambahkan. Jadi, bagaimana cara memastikan regulasi kemasan ini sesuai standar? Pertama, kita periksa dulu kemasan tersebut yang sudah siap disebarluaskan di konsumen-konsumen. Sedang ini di dalam. Itu menjaga nilai standar dari kemasan tersebut supaya makanan di situ tidak larut. Jadi seperti itu. Yang kedua,
di luar dia? Izin dia? Intan Permatasari? Mana? Kira-kira bagaimana memilih jenis kemasan yang sesuai untuk bisnis saya? Yang sebelah sini 6 orang tambah 3 laki-laki, 2 laki-laki tambah perempuan, nambah 3 dari 6. Di sini laki-laki di belakang gabung di sini, 2 gabung di sini, 2 di belakang gabung di sana. Silakan. Silakan bentuk kelompok dengan LKPD kepada Anda beserta kertas 1 lembar. Usahakan tulisannya bagus ya. Tulis nama kelompok sudah ada dengan nama ketua kelompok dan anggota kelompok. Silakan ditulis yang tulisan bagus. Jadi perintahnya di sini, dengar dulu. Perintahnya di sini, Anda disuruh cari berbagai macam jenis kemasan yang ada di lingkungan sekitarmu. Utusan masing-masing kelompok 1 orang untuk mencari di sekitar sini. Ambil saja minimal 2. Setelah itu nanti saya akan jelaskan yang berikutnya lagi. Silakan utus 1 orang untuk mencari minimal 2. Silakan. Soe silakan. Soe silakan. Silakan cari. Nah, saya menunggu teman-teman mencari. Saya akan jelaskan yang kedua. Setelah kemasan ini ada berupa botol minuman atau tempat makanan dan kemasan produk makanan lainnya, Anda disuruh pisahkan jenis kemasan tersebut. Pisah. Ini jenis kemasan botol. Botol ini fungsinya apa? Ini jenis makanan tempat nasi. Fungsinya apa? Ini tempat ada gelas untuk teh. Ini fungsinya untuk apa? Nah, yang kelima, yang keempat, identifikasi. Disuruh identifikasi jenis produk apa. Terus yang kelima, tulislah hasil kerjamu berdasarkan fungsi pada setiap disuruh tulis hasil kerja pada setiap kemasan yang ada sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Sambil menunggu teman-teman kita yang ini, tolong yang lain Anda kerjakan dulu. Untuk anak-anak ada yang tidak paham tentang desain kemasan, silakan ditanyakan. Kelompok 3 yang kelompok di belakang, ada ketua kelasnya. Silakan bertanya sambil menunggu teman-teman Anda tentang LKPD ini. Silakan. Silakan
Hanya begitu. Disuruh tulis. Yang terakhir disuruh tulis. Yang keempat hanya identifikasi ini jenis kemasan apa. Misalnya botol, jenis kemasan apa botol. Bukan saya botol. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Kan ada tadi fungsi, jenis dengan manfaat. Nah, setelah ada tulis itu yang kelima ada tulis dia punya keseluruhan. Ya pamit kemarin itu. Oh, ini dulu. Ini tidak biasa sih. Rokok yang pakai. Oke, silakan. Oke. Silakan semua berdiri dulu. Untuk melepas keheningan kita. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri dulu. Berdiri. Kita akan ini. Silakan berdiri semua. Oke. Siap? Sudah siap? Oke. Kita akan explain sebentar. Spasi. Oke, kita ikuti. Nah,
Itu. Yang makan, jangan ambil. Pandai dekat lagi koko. Pun dua. Silakan. Ini kan plastik. Makanan. Kita dengarkan presentasi dari teman-teman Anda dari kelompok 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Korban Koro. Saya di sini sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan
KPD yang menentukan tentang kemasan produk. Yang pertama akan dibacakan oleh Steven. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Sibna Saputra. Saya akan bahas nomor 1. Masalah yang akan bahas adalah dari salut keju jenis kemasannya. Kasih keras suara, kasih keras. Jenis kemasannya adalah jenis kemasan plastik. Fungsinya untuk melindungi isi kemasan. Manfaatnya agar isi kemasan atau makanan tidak rusak ketika sampai ke konsumen. Yang kedua, Bacakan saya. Cup plastik Mika, kemasan cup plastik. Fungsinya untuk melindungi produk dengan debit kemasan cup plastik. Manfaatnya agar melindungi makanan dari kotoran kerusakan makanan. Untuk kemasan yang ketiga adalah minuman gelas atau terio, kemasan gelas plastik. Fungsinya untuk menjaga minuman agar sampai ke konsumen dengan selamat. Manfaatnya agar minuman dapat diminum di mana saja dan agar terlindungi dari kerusakan. Oke. kesimpulan. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Video. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kasih keras suara. Kesimpulannya yaitu bahwa kemasan plastik adalah kemasan yang efisien dan terjangkau, sekaligus dapat tahan akan keadaan lingkungan, cuaca, dan tidak mudah rusak. Oke. Tutup dulu baru saya mau ini. Sebelum ditutup, apa yang telah dipresentasikan oleh teman Anda, kira-kira dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang kurang jelas? Jelas. Silakan dipertanyakan dari kemasannya. Minimal masing-masing kelompok 1 orang dari kemasan tersebut. Dipersilakan. Tolong diperlihatkan jenis kemasan Anda. Yang terio ini. Yang ingin pertanyakan? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok berapa sih? Kelompok 2 silakan. Silakan. Itu kemasan yang Monida presentasikan itu termasuk di ramah lingkungan. Jawabannya ada. Oke, bukan begitu cara menjawabnya ya. Silakan dijawab. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang apakah kemasan kami ramah lingkungan. Jawabannya tidak, karena kemasan kami terbuat dari plastik, dan jika kita ketahui bersama bahwa plastik itu sangat sulit terurai. Kelompok 2 bagaimana? Oke, sekarang kelompok 3. Silakan lanjutkan pertanyaan. Kadek, silakan ajukan pertanyaan. Selain dari kadek yang ingin ketua kelas. Kami tidak ada pertanyaan karena sudah jelas banget. Oke. Silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali
fisik seperti goresan debu dan kotoran. Manfaat: menjaga produk tetap dalam kondisi yang baik. Kesimpulan akan dibacakan oleh Muhammad Guntur Alfiansyah. Saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu jenis kemasan plastik jadi salah satu bahan baku utama yang paling banyak digunakan dalam produksi kemasan, minuman, dan makanan. Jadi adik-adik sudah jelas apa yang dipresentasikan? Jelas. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus semua. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Dipersilakan kelompok 3. Kepala dinas. Dipersilakan, oke, kelompok 3. Iya. Kelompok 1 punya. Kelompok 1 ini. Aku udah kirim pada dia yang Iya, sesuai kelas. Mulai saja, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Triana Lewateka sebagai moderator. Saya Intan Mulakutu, Saya Amelia Musa sebagai anggota. saya Aiman Kusuma sebagai anggota, Nadika Desirwandari sebagai anggota, Saya Haji Ibrahim sebagai anggota. Dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil identifikasi kemasan produk yang akan dijelaskan oleh Amelia Musa. Yang pertama, jenis kemasan botol plastik. Fungsinya yaitu memudahkan identifikasi dan informasi. Kemasan botol sering dilengkapi dengan label, stiker, atau catatan yang memberikan informasi penting tentang produk seperti merek, instruksi penggunaan, tanggal kadaluarsa, komposisi, dan informasi nutrisi. Manfaatnya yaitu meningkatkan keamanan. Botol kemasan juga dapat digunakan untuk mengamankan produk dari manipulasi atau pemalsuan. Dan yang akan dijelaskan kedua dijelaskan oleh Hidayat Sri Wulandari. Kedua jenis kemasan plastik makanan ringan. A. Memperpanjang umur simpan. Memperpanjang umur simpan. Kemasan plastik yang dirancang dengan baik dapat memperpanjang umur simpan makanan ringan. Yang kedua, mempertahankan aroma dan rasa. Kemasan plastik yang rapat dan tahan terhadap potensi udara dapat membantu mempertahankan aroma dan rasa makanan ringan. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Hadijah Ibrahim. Baiklah, berdasarkan fungsi dan setiap kemasan produk yang telah diidentifikasi, kami menyimpulkan bahwa keduanya memiliki peran penting dalam melindungi produk, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, baiklah, sekian dari kami, presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita di pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, semua jenis makanan baik minuman maupun plastik itu melindungi makanan atau minuman dari kontaminasi, dari debu, dari apa? Kerusakan. Kalau makanan berupa nasi dari debu, kalau minuman dari apa? Bocoran minuman, bocoran dari botol. Sama dia plastik kalau minuman atau apapun itu dia tetap dari. Oke. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu, dan doa akan dipimpin tetap oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, silakan berdiri, pimpin doa.